Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 6 September tahun 2020 adalah sebagai berikut. A. Berita pelayanan, B. Berita keuangan, C. Berita lain-lain. Untuk berita pelayanan, 1 Romawi, petugas ibadah pada hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 di Gereja Epata Sababila, pimpinan ibadah Ibu Pikaris Aprilia Gita Priskila Sarjana Teologia, liturgus Diakon Handrian Jaya, dilaksanakan oleh lingkungan Nasaret. B. Berita keuangan, tidak ada perubahan. Kemudian C. Berita lain-lain, ada 2 undangan perkawinan akan kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama, kepada yang terhormat seluruh warga jemaat GKI Sababila di Sababila. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan cinta kasih, dan indah saat Dia mempersatukan putra-putri kami dalam suatu pernikahan kudus. Nopi Agrisna Eskom, putri kedua dari Bapak Ardine Jangkuk dan Ibu Yati Walehani, dengan Bribtu Petrus Agung Seprianto SH, putra kedua dari Bapak Marianto Imbuk dan Ibu Marta. Pemberkatan nikah Sabtu 12 September 2020 pukul 8 WIB sampai dengan selesai bertempat di gedung Gereja Taraulu, Desa Sarapat, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Dengan segala kerendahan hati dan dengan ucapan syukur serta sukacita atas karunia Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk menghadiri resepsi pernikahan putra-putri kami yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, bertempat di kediaman Bapak Ardine Jangkuk atau Amah Fitri, Jalan Negara nomor 5 RT 2, Desa Sarapat, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Ardine Jangkuk dan Ibu Yati Walehani, dan keluarga Bapak Marianto Imbuk dan Ibu Marta, Nopi dan Petrus. Nah, sehubungan dengan undangan tersebut ada herawan untuk pemenuhan hukum adat. Tabe nelang hormat, ITT Suratiena kami sekeluarga Andrika Arayen Atei, Iwara Palus Nerau Nini Kakah Tutu Mama Anita Tapulaksenai, Daup Iwan Tawariwanga anak Aken Andrika Tuluh warga Nampan Tauhawi hang acara pemanuhan hukum adat anak kami, Nopi Agrisna Eskom dan Bribtu Petrus Agung Septianto SH. Seakan nalaksana anrau Andra Jumat tanggal 11 September 2020 jam 13 WIB sampai luput. Unengan lewu keluarga Ardine Jangkuk atau Amah Fitri, Jalan Negara nomor 5 RT 2 Desa Sarapat, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Neo pihawian naon katuluh Uma hang acara yena tuu namah kearayan kami sekeluarga. Daya yena kami henengan tuh terima kasih. Kami isanerau keluarga Ardine Jangkuk dan keluarga Marianto Imbuk. Kemudian undangan perkawinan yang kedua
yaitu kepada seluruh warga jemaat GKI Sababilah di Sababilah. Dia yang mempertemukan, dia yang mengajarkan tentang iman, pengharapan dan kasih sayang. Dan kini dia pula yang telah mempersatukan dan mengikat kami dalam kasih dan pernikahan kudus. Penny Anugrahni, putri keempat Bapak Pitelson dan Ibu Sarantani Di, dan Andi Francisca, putra pertama Bapak Mardison dan almarhumah Ibu Crispina. Pemberkatan nikah hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 9 WIB sampai selesai, bertempat di rumah keluarga Bapak Mardison, Desa Sababilah, RT 2 nomor 42. Kemudian untuk pemenuhan hukum adat hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 9 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Bapak Pitelson, Sungai Telang, RT 1 RW 1. Merupakan suatu kehormatan bagi kami apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu untuk kedua putra-putri kami. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Pitelson dan keluarga Bapak Mardison, Penny dan Andi, turut mengundang seluruh keluarga. Demikian untuk berita jemaat. Kemudian untuk liturgi kita pada hari ini Minggu tanggal 6 September 2020 kita mempergunakan liturgi khusus, yaitu dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Teologia Gereja Kalimantan Evangelis. Liturgi perayaan Hari Pendidikan Teologia Gereja Kalimantan Evangelis Minggu tanggal 6 September 2020 dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, bandingkan Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Kemudian subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab. Nah, Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu Keluaran 12 ayat 1 sampai 13 dan Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini. Selamat kita beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk menginformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati tangguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi, sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dengan menyanyi pujian bagi namanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama dan yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah,
Kita tabiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Litani pujian. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Terpujilah Allah yang maha tinggi, Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. terpujilah Allah yang maha adil. Ajarlah kepadaku kebijakan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Tuhan Allah yang maha mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil nama-Mu, atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Menyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama dan yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat dimohon untuk berdiri.
Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba-Mu yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu, serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami, untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Keluaran 12 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Yang kami baca demikian. Dengan perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat, sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul haruslah menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti
yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya saat ini Allah hadir di dalam Roh Kudus bersama-sama dengan kami, hendak memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan diperdengarkan. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami percaya kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu saat ini. Amin. Nas yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan
untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 dengan judul perikop tentang menasehati sesama saudara, yang saya bacakan demikian bagi kita semua. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah membuat kesalahan. Saya dan saudara pasti pernah membuat kesalahan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti pernah menjumpai ada orang-orang yang suka sekali membicarakan kesalahan orang lain. Ketika melihat orang lain berbuat salah, langsung dijadikan kesalahan orang lain itu sebagai bahan pembicaraan atau sebagai bahan untuk bergosip yang tidak jelas. Bahkan ada sebagian orang yang suka sekali melihat orang lain berbuat salah dan suka sekali melihat orang lain hidup di dalam dosa. Dan firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita hari ini berbicara tentang bagaimana cara yang diajarkan oleh Yesus dalam hal menasehati sesama kita yang berdosa, atau bagaimana cara menasehati sesama kita ketika sesama kita berbuat salah. Pertama-tama Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus mengajarkan ketika melihat sesama kita berbuat salah, maka Yesus mengajarkan untuk menegur sesama kita dalam 4 mata. Kemudian setelah itu membawa 2 atau 3 orang saksi. Dan jika nasihat kita tidak didengarkan oleh sesama kita, Yesus mengajarkan baru dibawa ke hadapan jemaat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, itu adalah tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Yesus dalam hal menasehati sesama kita. Di mana dalam hal ini tujuan Yesus yaitu agar kita sebagai jemaat Tuhan bisa mengajak sesama kita yang berbuat salah, bisa mengajak sesama kita yang kita anggap melakukan suatu kesalahan untuk kembali
kepada Allah. Jika teguran kita mulai dari tahap 1 sampai tahap terakhir, seperti yang diajarkan oleh Yesus ini tidak didengar oleh sesama kita, maka orang tersebut dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah, seperti yang dijelaskan di dalam nas kita hari ini. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas kita hari ini dan bertepatan hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Teologi, kita diajak untuk menjadi jemaat yang saling menegur, yang saling memperhatikan, dan yang saling menasehatkan sesama kita sebagai manusia. Ketika kita melihat sesama kita berbuat salah, kita menasehatkan sesama kita. Bukan malah kesalahan orang lain itu kita jadikan bahan untuk bergosip yang tidak jelas. Dan jika posisi kita sebagai jemaat atau sebagai orang yang melakukan kesalahan, kita harus berterima kasih ketika ada orang yang tulus mau menegur kita di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus berjiwa besar untuk mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan. Karena lebih baik kita dinasehatkan walaupun itu menyakitkan untuk didengar, tetapi itu untuk kebaikan kita, daripada orang yang baik di depan kita tetapi membiarkan kita jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Karena tugas kita sebagai jemaat Tuhan, seperti subtema kita hari ini, yaitu kita memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan sesama kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk saling menasehati di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya yang sudah disampaikan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa syafaat kita dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami. Kami sadari ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, ada banyak sekali kesalahan, pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Baik itu kepada sesama kami sebagai manusia, terlebih ya Tuhan, kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan Engkau. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami mau mengakui setiap keberadaan kehidupan kami, dan kami pun bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh dikuatkan dan kami boleh diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami ini Engkau Allah selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap hal yang boleh Engkau berikan dan yang boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Berkat yang hanya berasal dari Engkau pun selalu kami nikmati di dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Engkau boleh melihat dan Engkau boleh menilik seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan. Kehidupan rumah tangga kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Dan ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, dan ajarkan kami untuk menjadi keluarga Kristen yang selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga kami.
Mampukan kami sebagai orang tua ya Tuhan, untuk mendidik dan merawat anak-anak kami. Bahkan mampukan kami untuk boleh membawa anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kehidupan kami sebagai seorang anak, dalam pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan kami Tuhan, dalam masa muda kami, dalam masa kami berjuang untuk meraih masa depan kami yang lebih baik. Engkau berkati kehidupan kami Tuhan, berikan kami akal budi hikmat kebijaksanaan. Terlebih biarlah kiranya Tuhan, masa muda kami boleh kami persembahkan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami pun yakin dan percaya kesehatan, kekuatan selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Ketika setiap hari kami bekerja, melakukan setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan, kami memohon Engkau boleh melindungi, menjaga kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, biarlah kiranya pekerjaan yang kami lakukan boleh membawa berkat di dalam kehidupan kami. Pun kami bersyukur Tuhan, melalui setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, kami sadari berkat Tuhan selalu dinyatakan bagi kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang sakit, mereka yang sedang merasakan beratnya pergumulan hidup, mereka yang sedang berduka cita. Biarlah kesehatan, kekuatan, pemulihan, kesabaran yang hanya berasal dari Engkau boleh dinyatakan bagi mereka sesama kami. Bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang menantikan keturunan, dan mereka yang sedang menantikan pasangan hidup, biarlah kesabaran yang hanya berasal dari Engkau boleh dinyatakan bagi kehidupan mereka. Ajarkan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, untuk selalu mengingat dan untuk selalu percaya bahwa yang terbaik yang berasal dari Engkau pasti dinyatakan bagi kehidupan kami. Dan pada saat ini Engkau melihat ya Tuhan, keberadaan situasi dan kondisi dunia kami sekarang ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjaga dan melindungi keberadaan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Dan kami pun percaya wabah virus COVID-19 ini akan segera berlalu dari tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Dan biarlah kiranya kuasa Tuhan boleh terjadi di atas kehendak kami sebagai manusia. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami pun mau menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini yang sedang berulang tahun dalam minggu-minggu ini ya Tuhan, baik ulang tahun kelahiran maupun mereka yang sedang memperingati hari pernikahan mereka. Biarlah seluruh keberadaan jemaat Tuhan boleh dipenuhi dengan berkat dan sukacita yang hanya berasal dari Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami pun ingin berdoa secara khusus, di mana pada hari ini kami merayakan Hari Pendidikan Teologi. Kami menyerahkan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis yang berada di Banjarmasin, dan kami menyerahkan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana yang berada di Pontianak sebagai tempat calon-calon hamba Tuhan dibentuk sebelum terjun melayani jemaat Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan setiap program dan rencana boleh diberkati oleh Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak kami sebagai jemaat-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mau menyerahkan kehidupan kami sebagai pelayan Tuhan. Siapapun kami yang bekerja untuk melayani Engkau, kami percaya kehidupan kami boleh diberkati dan kami boleh dimampukan untuk melayani Engkau di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki. Mampukan kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, berikan kami akal budi hikmat kebijaksanaan, agar kami boleh melayani jemaat-Mu dengan baik. Dan biarlah kiranya melalui pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan,
Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ini. Biarlah kehendak-Mu sajalah yang terjadi di atas kehendak kami sebagai manusia. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, dan bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita berdoa. Apa yang kami miliki, jadikanlah sebagai alat bagi-Mu. Akal budi yang Kau beri, Tuhan pergunakanlah. Dan jika sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kepada-Mu, jadikanlah persembahan itu berkenan kepada-Mu dan menjadi kepujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 294 sampai dengan persembahan syukur selesai dikumpulkan. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Dosa betapapun besar dibasuh darahnya, kuasa iblis pun lenyap lepas tawanannya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan, yang penuh tanggung jawab sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.